petani itu dalam posisi yang selalu jadi korban. Di Jawa Barat juga dibikin perda, bahkan pergubnya untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani. Faktanya, boro-boro dilindungi yang namanya ruang pertanian begitu. Ya, dengan mengubah tata ruang, maka berubah pula lah kondisi lahan pertanian yang ada. Dan perubahan tata ruang ini seolah-olah serempak. Petani gurem itu adalah petani berlahan sempit yang kepemilikan lahannya hanya sekitar 0,25 hektar. Di samping itu, ada juga yang disebut petani buruh atau buruh tani. Nah, jumlah petani gurem dan petani buruh ini sangat besar. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang Pak Antang Sastratmadja, pengamat ekonomi. Ya, harga-harga kan menjulang tinggi. Sekarang bagaimana nasib petani itu? Apakah petani diuntungkan ketika harga beras naik? Apakah ini situasional? Apakah ada indikasi bahwa pemerintah itu memberikan advokasi, pembelaan ya yang sistematik terhadap para petani ini, Pak Antang? Yang selalu ini kan kita dengar ya, petani ini selalu menjerit gitu. Begitu. Iya, memang kalau kita lihat petani itu dalam posisi yang selalu jadi korban. Setiap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan pertanian, jarang sekali petani itu diuntungkan. Jadi memang berbagai kebijakan yang dilakukan selama ini seolah-olah meminggirkan petani dari pentas pembangunan. Itu pun kalau tidak mau disebut memarginalkan begitu. Nah, oleh karena itu memang harus ada kemauan politik yang langsung diikuti dengan tindakan politik. Bagaimana para petani di negeri ini bisa berdaya, bisa bermartabat, dan tentu saja menjadi pemain-pemain pembangunan yang sangat penting. Sebentar, tadi kebijakan-kebijakan itu tidak pro petani gitu. Nah, kebijakan-kebijakan apa saja yang tidak ya mendukung mulianya petani gitu? Ya, yang pertama terkait dengan pembelaan ruang pertanian. Walaupun kita sudah punya yang namanya undang-undang tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, LP2B, tapi alih fungsi lahan itu terus terjadi. Gitu. Ruang pertanian semakin tergerus oleh kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat. Oleh karena itu, menurut saya, misalnya peralihan itu dari lahan pertanian itu menjadi perumahan ya, gitu, betul. Menjadi lahan industri gitunya. Nah, itu sebetulnya yang memang harus dikendalikan, karena kuncinya ada di tata ruang. Jadi mana mungkin kalau pemerintah tidak berpihak terhadap petani, maka ruang pertanian itu akan dijaga, ruang pertanian itu akan dilestarikan. Di lain pihak, ya lahan-lahan yang dialihfungsikan itu tidak ada penggantinya. Memang pemerintah mengembangkan program pencetakan sawah, tapi di mana sih ada pencetakan sawah yang berhasil? Jadi memang ini merupakan sebuah kendala yang cukup jelas. Kemudian yang kedua, ini persoalan jaminan. Tidak ada kebijakan yang mampu memberi jaminan bahwa berkiprah menjadi petani itu tidak akan sengsara. Menjadi petani itu akan bahagia, menjadi petani itu akan sejahtera. Nah, jaminan itu tidak ada. Dan kalau ada jaminan itu, ada indikator-indikator mensejahterakan mereka. Betul. Gitu ya. Dan itu tidak ada kepastian itu. Iya. Tolak ukurnya nggak ada gitu. Betul. Malahan yang ada justru sebaliknya. Nah, padahal kita sudah minta ya melalui berbagai forum, cobalah buat sebuah penjaminan supaya anak-anak muda juga tertarik untuk berkiprah menjadi petani padi. Tapi kalau tidak, jangan harap keberlangsungan pembangunan pertanian akan tetap bertahan.
makin lama orang akan meninggalkan pertanian khususnya padi karena secara ekonomis betul-betul sangat tidak menguntungkan. Oke, yang ketiga itu kan ada pupuk-pupuk yang menimbulkan kimia itu yang menimbulkan tanah itu menjadi tidak subur lagi gitu. Betul. Karena memang sejak revolusi hijau digulirkan tahun 70-an, jadi intervensi pupuk kimiawi kepada lahan-lahan pertanian itu sangat tinggi sekali. Karena tanpa ada pupuk kimia, maka produksi dan produktivitas tidak akan bisa meningkat. Itu sebabnya sekarang sudah mulai dikampanyekan lagi pentingnya go organik. Jadi bagaimana kita mengembalikan lahan-lahan supaya tidak sakit, lahan-lahan supaya sehat dengan mengoptimalkan pupuk organik untuk peningkatan produksi. Tapi kita tahu kalau pupuk organik itu tidak cespleng begitu. Butuh waktu. Untuk itu ada beberapa proses. Baru akan optimal kalau sudah sebut saja 4 atau 5 kali musim tanam. Kalau tidak, kalau 1 kali yang biasanya 6 ton per hektar, mungkin hanya 3 ton begitu. Karena memang ada hal-hal yang menurut saya pupuk organik itu bagaimanapun juga harus diimbangi dengan penggunaan pupuk kimia. Ketika harga-harga beras itu naik gitu, apakah itu berimplikasi pada keuntungan petani? Ya, selama ini jujur harus kita akui, petani kita itu berhenti di gabah. Jadi pada saat panen, hampir sedikit sekali petani yang bisa berujung di beras. Karena yang namanya gabah itu setelah panen, kemudian dikeringkan, kemudian dijual oleh para petani kita gitu. Nah, sedangkan kalau dia ingin menjual beras, harus ada pengolahan dari gabah menjadi beras. Nah, petani kita rata-rata tidak punya kemampuan untuk itu. Pertama, petani kita tidak punya penggilingan. Petani kita harusnya dikasihlah oleh pemerintah melalui bansos itu mesin-mesin penggilingan padi skala mini gitu. Sehingga dia dengan kelompok taninya, dengan gapoktannya, dengan koperasinya bisa merubah gabah menjadi beras. Semangatnya adalah mari kita geser dari petani gabah menjadi petani beras begitu. Kenapa pemerintah tidak memberikan mesin-mesin penggilingan itu mungkin tidak seberapa lah gitu, mungkin 1, 2, 3 triliun atau apa untuk para petani ini? Iya, seharusnya begitu. Jadi pemerintah bisa berkolaborasi lah dengan penggilingan padi, baik itu milik Bulog ataupun milik swasta, untuk sama-sama bersama petani meningkatkan nilai tambah ekonomi para petani. Nah, kelegawaan daripada pengusaha, bandar ataupun tengkulak untuk sama-sama menjadikan petani mendapat nilai tambah ekonomi yang lebih baik, itu kelihatannya kurang sekali. Oke, jadi berarti ini ada yang diuntungkan oleh kerja petani itu, yaitu para tengkulak itu. itu dari dulu begitu dulu ya. Tapi kan prinsip saya, kita jangan pernah memusuhi tengkulak. Gitu. Tapi bagaimana menjadikan tengkulak sebagai sahabat para petani. Partner lah ya. Partner. Karena jujur, kalau ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, misalnya anaknya sakit, butuh untuk sekolah, para petani itu paling mudah berhubungan dengan tengkulak. Bukan ke bank. Iya, di bank kan prosedur administrasinya berbelit-belit. Padahal dia butuh besok hari misalnya. Nah, yang bisa menyolong itu ya para tengkulak atau para pemilik modal yang ada di tingkat desa. Ya, tengkulak itu dicintai meskipun dibenci. Iya, betul. Itu sebabnya ya, bagaimana membangun semangat kemitraan itu sehingga para petani juga diuntungkan, para tengkulak juga tidak terlalu dirugikan. Nah, sekarang itu faktor-faktor eksternal yang tidak menguntungkan petani ya. Nah, sekarang di
proses kaderisasi petani sendiri itu gimana sekarang ini? Kan harus ketersediaan sumber daya ya untuk mengelola pertanian itu kan penting gitu. Apa artinya kan kalau hanya sekedar istilah nama maju penengah kan gitu ya, gitu kan tidak akan menimbulkan dampak yang tinggi bagi kesejahteraan mereka. Ya itu masalah besar yang kita hadapi hari ini dan masa depan begitu. Regenerasi petani kita, khususnya petani padi, tidak diskenariokan secara sistem. Jadi selama ini pemerintah hanya melahirkan beberapa program-program yang menurut saya tidak sistemik. Seperti contoh misalnya melahirkan petani milenial begitu. Jadi petani milenial itu bukan petani asli begitu. Artifisial begitu. Lebih politik lah itu. Lebih mengarah kepada pencitraan sebetulnya yang disebut dengan petani milenial itu. Oleh karenanya, kalau memang kita ingin meregenerasi petani, khususnya petani padi, maka salah satu solusinya pemerintah yang katakan tadi itu memberi jaminan lah supaya anak-anak muda itu mau tertarik begitu. Nah sekarang anak-anak muda pedesaan lebih senang bermigrasi ke kota daripada dia harus melanjutkan pekerjaan orang tuanya sebagai petani padi. Jadi teknokrat yang non pertanian gitu. Itu masalahnya sekarang lebih pelik gitu. Para orang tua yang sekarang berprofesi sebagai petani melarang anak-anaknya untuk jadi petani padi. Ya, karena orang tua itu sudah merasakan bagaimana derita melaratnya mereka. Dia menjadi petani, ya. Hidup hanya sekedar menyambung nyawa. Padahal kalau ada semacam kebijakan yang memberikan penjaminan, mungkin orang tua juga akan ikhlas, ya, meminta anak-anaknya untuk berkiprah menjadi petani. Ikuti bapaknya lah, gitu ya. Bahayanya apa? Bahayanya para orang tua itu senang menjual sawahnya. Oh ya? Ya, dengan sekarang catatan, ini. Ya, dengan catatan supaya anak-anaknya itu bisa sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Karena menurut orang tua yang sekarang jadi petani, pendidikan inilah yang akan bisa merubah status hidup dan nasib seseorang begitu. Nah, ini adalah sebuah dilematis ya. Di satu pihak kita memang butuh pangan, tapi di lain pihak penghargaan terhadap pelaku pangannya itu kelihatan relatif kurang. Makanya saya sebut tadi perlu ada pembela-pembela petani begitu ya, supaya memang dia bisa hidup bermartabat dan lebih baik. Oke, kira-kira berapa persen itu lahan pertanian yang kemudian dialihfungsikan untuk perumahan lah, untuk pabrik lah, untuk apa, dan berapa persen yang tadinya statusnya petani itu menjadi bukan petani lagi? Nah, data yang bisa kita baca dari hasil sensus pertanian kemarin 2023, jumlah petani gurem di kita itu meningkat cukup signifikan. Petani gurem itu ya? Petani gurem itu adalah petani berlahan sempit yang kepemilikan lahannya hanya sekitar 0,25 hektar. Jadi 2.500 meter begitu, ya. Nah, sedangkan jumlah petani gurem ini tercatat sekitar 16,8 juta rumah tangga. Jadi kalau dihitung dengan satu rumah tangga 4 orang, berarti ada sekitar 67 juta anak bangsa yang memang tergolong ke dalam keluarga petani gurem. Nah, di samping itu ada juga yang disebut petani buruh atau buruh tani. Menengah, si penengah apa sebutnya? Iya, jadi dia sama sekali tidak punya lahan, hidupnya hanya dengan berburu. Nah, jumlah petani gurem dan petani buruh ini sangat besar dibandingkan dengan petani-petani kecil atau petani besar yang luasan lahannya hektaran. Oleh karenanya, kalau kita lihat laporan dari BPS, maka alih fungsi lahan yang terjadi di kita itu rata-rata 1 tahun 100.000 hektar begitu.
ya untuk tingkat nasional begitu. Nah, mungkin di Jawa Barat kelihatannya ya sekitar 10 sampai 20 ribu hektar lah terjadi alih fungsi. Karena alih fungsi ini bukan hanya sekedar untuk pemukiman, kawasan industri ya, tapi yang namanya infrastruktur dasar itu juga sangat dimintakan dengan beralih fungsi. Contoh misalnya untuk bikin bandara internasional, untuk bikin pelabuhan internasional, untuk membuat bantalan rel kereta cepat, untuk membuat jalan tol yang kelihatannya di Jawa Barat itu sudah semakin membabi buta begitu. Nah, oleh karenanya kalau memang jumlah-jumlah itu tidak kita kendalikan dengan baik, maka masa depan pertanian kita, khususnya tanaman pangan, ya, lebih khusus lagi tanaman padi, ya, itu akan mengalami masalah-masalah yang cukup serius. Ngeri ya. Gimana dengan program makan siang gratis? Itu kan kita menduga ketika program itu dijalankan berarti kebutuhan akan beras itu ya, itu kan semakin tinggi itu Pentang. Iya. Gitu. Betul. Gimana itu? Jadi isunya memang makan siang gratis. Gitu. Isunya lebih mengarah kepada semangat politik. Gitu. Tapi yang harus kita cermati multiplier efeknya. Dari isu itu bisa menggerakkan roda perekonomian di tingkat basis, roda perekonomian di tingkat desa, UMKM tentu akan tumbuh dengan sendirinya. Bayangkan kalau memang kita punya dana sampai 400 lebih triliun, ya, digunakan untuk program-program seperti itu, maka dinamika ekonomi di tingkat pedesaan seperti yang Kang Deddy katakan, beras pasti akan makin dibutuhkan, lauk pauk akan dibutuhkan, ya, dan itu merupakan lintas sektor. Jadi bukan hanya sektor pertanian dalam arti tanaman pangan, tapi peternakannya juga akan bergerak, perikanan daratnya juga akan bergerak. Nah, tinggal bagaimana sekarang duitnya, dan duitnya dari mana? Ya. Kemarin kan rame itu rapat Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan yang dana untuk BOS itu mau dialihkan untuk makan siang gratis gitu. Nah, ini kan problemnya kan tidak sederhana ya, makanya tadi ini lebih ya komunikasi politik lah, lebih bersifat politis ketimbang strategis gitu ya. Nah, dan apakah ini merupakan program yang akan konsisten atau enggak, atau musiman, karena ini kan lebih pada konsumsi politiknya gitu, Pantang. Jadi kalau kita boleh jujur, program makan gratis ini kan program kampanye gitu. Jadi dalam RPJP kita tidak pernah ada yang namanya kebijakan makan gratis begitu. Tapi kalau ini dipakai sebagai sebuah langkah untuk membangun sumber daya manusia masa depan yang berkualitas, maka tidak ada salahnya program ini dijadikan sebagai sebuah prioritas. Tapi dengan berbagai pertimbangan, ada baiknya program ini dilakukan secara bertahap. Tidak harus ujug-ujug semuanya mengikuti makan gratis. Tapi tentu ada tahapan-tahapan tertentu. Dan jangan hanya dibebankan kepada APBN. Ya, APBD juga harus ikut terlibat dong. Bahkan yang namanya anggaran desa juga harus mulai berpikir tentang pengembangan sumber daya manusia. Jadi arahnya harus ke sana. Jangan hanya dilihat. Harus lebih strategis betul, gitu. Dan harus terpola. Ini mah ngasih ikan kayak gitu kan bisa habis gitu. Maksudnya kan kailnya gitu ya. Itu sebabnya kita meminta ada desain perencanaan yang jelas. Jadi bukan meributkan atau berdebat soal teknis, tapi grand design-nya itu yang harus kita mintakan sebetulnya kepada yang mengkampanyekan makan gratis dan minum susu gratis itu. Kalau dari sudut kebijakan ya, khususnya sektor pertanian, apakah memang seluruh kebijakan yang sekarang ini, ya era Jokowi ini, mulai dari 2014 sampai 19 sampai sekarang ini,
memang tidak ada yang positif. Ya, sebetulnya kebijakan yang diprioritaskan di sektor pertanian ya meningkatkan produksi. Ya, meningkatkan produksi setinggi-tingginya menuju swasembada. Karena memang tugas dan fungsi Kementerian Pertanian itu seperti itu. Tapi kan persoalan pembangunan pertanian dalam konteks kekinian tidak bisa dipandang hanya sektoral. Bagaimanapun juga pembangunan pertanian ke depan itu adalah multisektor. Ya, jadi memang keterkaitan membutuhkan sinergitas, membutuhkan kolaborasi. Kayak sekarang misalnya, harga beras tiba-tiba melejit tinggi. Itu bukan tanggung jawabnya Kementerian Pertanian. Tapi menciptakan dan melahirkan produksi beras setinggi-tingginya itu tanggung jawab Kementerian Pertanian. Nah, sekarang bagaimana menyatukan berbagai persoalan yang ada, dan ingat pertanian itu bukan hanya produksi. Pertanian itu dari hulu sampai hilir. Apalagi kalau pertanian diberi beban untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, ini yang harusnya segera kita rubah cara pandang itu, Kang Den. Jadi selama ini yang namanya kesejahteraan petani seolah-olah bagian daripada pembangunan pertanian. Sehingga kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan urusan petani, selalu saja silahkan ke Dinas Pertanian, silahkan ke Kementerian Pertanian. Itu salah. Salah sekali. Padahal persoalan jalan rusak misalnya dari sentra produksi ke pasar, itu kan tanggung jawab Kementerian PU. Untuk memperbaiki jalan supaya biaya usaha taninya menjadi lebih mudah. Memelihara tanah supaya tetap subur, eta tanggung jawab. Kalau kondisi lahan dan lain sebagainya, nah ini merupakan kolaborasi dari semua pihak, karena lahan yang subur ini memang menjadi kebutuhan semua pihak. Airnya terjamin gitu, tersedia kan gitu ya. Sistem irigasinya. Kemudian harganya, itu kan masing-masing kementerian punya tugas untuk melakukan juga itu. Gitunya, ya, supaya pupuk, tadi ramah gitu ya. Kementerian Industri di situ, industri di situ ya, Kementerian Industri. BUMN begitu. Jadi salah besar kalau semua persoalan itu dibebankan kepada Kementerian Pertanian. Anda ingin mengatakan bahwa kebijakan Pak Jokowi ini dalam sektor pertanian tidak terintegrasi dengan baik gitu ya. Tidak melibatkan ya sektor-sektor yang lain atau kementerian-kementerian yang lain. Ya. Artinya bisa disimpulkan juga asal-asalan dan tidak kurang peduli kalau gitu. Ya, sebetulnya lambat mengambil sikap saja. Lambat mengambil sikap. Lekap mengambil sikap. Saya beri contoh misalnya, kita sudah lahirkan Undang-Undang Pangan, ya tahun 2012 nomor 18. Dalam undang-undang itu diamanatkan supaya segera dibentuk Badan Pangan di tingkat nasional yang menangani urusan pangan. Itu zaman Pak SBY. Zaman SBY terakhir. Kita sudah siapkan konsepnya, sudah ada di meja SBY saat itu. Tapi karena keburu pergantian, ya, baru berapa tahun kemudian itu Pak Jokowi mengambil sikap. Itu juga di periode yang kedua beliau. Bukan Jadi, yang pertama. Bukan yang pertama. Yang pertama didiamkan saja. Sehingga teman-teman harus menunggu 9 tahun. Sampai ada lembaga yang menangani urusan pangan. Nah, sekarang lembaganya sudah ada. Anggarannya kecil sekali. Ya, satu APBN itu dikasih 442 miliar. Mau apa dengan uang itu untuk seluruh Indonesia? Ya, apalagi di daerah tidak ada badan pangan daerah. Seperti di Papua misalnya gitu ya. Itu bagaimana itu? Jadi harusnya Komisi 4 betul-betul ya memandang Badan Pangan Nasional bukan hanya memerankan koordinasi. Tapi Badan Pangan juga pada saat-saat tertentu dipaksa untuk melakukan eksekusi. Karena memang lembaga lain tidak ada yang menangani itu. Contoh, diversifikasi pangan misalnya. Itu kan sekarang tidak jelas. Siapa yang bertanggung jawab untuk meragamkan pola pangan rakyat kita? Apakah Kementerian Pertanian? Tidak. Kementerian Kesehatan? Tidak. Begitu. Tapi dalam tupoksi, Peraturan Presiden 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional,
Itu salah satunya tugas Badan Pangan Nasional. Tapi bagaimana akan melakukan itu kalau yang namanya komoditas-komoditas penggantinya juga tidak disediakan? Sekarang misalnya diminta untuk makan nasi jagung, diminta untuk makan sampe ya yang diolah seperti nasi di Cirende, tapi kan tidak tersedia. Dan harganya lebih mahal daripada beras. Mendingan beras. Akhirnya mendingan beras. Gitu. Jadi kan asumsinya kan singkong itu lebih murah kan gitu ya. Ternyata lebih mahal. Lebih mahal kalau diolah gitu ya. Nah, ini beberapa persoalan yang memang menjadi PR ke depan lah. Ya, gitu. Jadi kebijakan-kebijakan apakah itu berupa undang-undang atau peraturan presiden atau peraturan menteri pertanian, apalagi yang ke depan itu dibutuhkan supaya petani itu semakin sejahtera, bukan semakin dan belum sejahtera enak gitu, supaya ya terus naik gitu ya, kesejahteraannya gitu. Sebetulnya dari sisi regulasi kita tuh sudah banyak. Dari sudut regulasi. Setingkat undang-undang saja kita punya yang namanya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Jadi petani itu harus dilindungi, petani itu harus diberdayakan, petani itu harus dimartabatkan. Yang jadi soal adalah penerapannya. Jadi undang-undangnya ada, kata-katanya indah, tapi penerapannya menjadi sangat tidak indah. Political will ada, tapi penegakan atas undang-undang itu. Political action-nya yang harus kita lakukan. Sama dengan daerah. Di Jawa Barat juga dibikin perda. Bahkan pergubnya untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani. Faktanya boro-boro dilindungi yang namanya ruang pertanian begitu. Ya. Dengan mengubah tata ruang, maka berubah pula lah kondisi lahan pertanian yang ada. Dan perubahan tata ruang ini seolah-olah serempak. Jadi jarang sekali kabupaten kota di Jawa Barat yang melakukan revisi tata ruangnya itu menambah ruang pertanian. Yang ada defisit. Yang ada mengurangi ruang pertanian. Nah, ini kan sebuah persoalan serius. Nah, coba kita jujur lah. Kalau setiap revisi dirubah misalnya per kabupaten 10.000 hektar. Ada 27 kabupaten kota, kita kalikan dengan jumlah itu 270.000 hektar. Padahal luas sawah baku di Jawa Barat itu tinggal 924.000 hektar. Berkurang lagi. Jadi akhirnya kita tidak mungkin akan surplus, tapi siap-siap suatu saat kita akan defisit. Itu kan gubernur itu pembantu presiden ya. Ya. Maksudnya kalau kebijakan presidennya, undang-undangnya sudah ada segala macam, artinya gubernur harus mengamankan. Iya kan? Nah, kenapa justru jadi inkonsisten? Artinya resisten atau mengabaikan kebijakan dari presiden misalnya. Ya. Atau Kementerian Pertanian ya. Mungkin gubernurnya terlupakan gitu. Ya. Atau memang tidak dianggap penting sektor pertanian. Industrialisasi lah. Karena itu indikator kemajuan, modernisasi betul. Gitu ya. Jadi sektor-sektor yang sebetulnya menyangkut hajat hidup orang banyak itu tidak pernah sepopuler sektor-sektor yang memang quick yielding gitu. Jelas gitu ya terkait dengan persoalan-persoalan fisik begitu. Nah, padahal bagaimanapun juga investasi sumber daya manusia itu akan menentukan kebijakan-kebijakan kita ke depan. Jadi kelihatannya kita membutuhkan visi yang bersifat kolektif ya, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati gitu, tentang apa sih yang mau kita tonjolkan ke depan, termasuk pembelaannya. Kalau masa sih petani tidak dibela kan, semua juga kan akan terinspirasi, tergugah lah untuk membela petani. Tapi apa yang membuat mereka itu actionnya tuh tidak begitu gitu? Apakah karena teriming-imingi ini mah quick yielding, ya mah langsung ini ada duit nih untuk ngebangun misalnya pertokoan atau mall gitu, duitnya langsung bisa diterima gitu. Iya sebenarnya. Ya betul. Jadi kuncinya ada tidak keberpihakan. Nah, selama
pembangunan kita tidak berpihak kepada petani, jangan harap kesejahteraan petani itu juga akan terselesaikan. Nah, jadi sekarang bagaimana para kepala daerah, termasuk kepala desa juga, itu jangan dilupakan. Peran kepala desa itu sangat penting. Jadi bukan hanya kepala daerah yang akan menentukan perkembangan pertanian itu lebih tampil secara maju, gitu. Tapi kepala daerah, kepala desa, dan presidennya ini memang harus punya keberpihakan yang sama. Jadi sekarang sudah bukan zamannya lagi segala sesuatu ditentukan oleh presiden. Harusnya ditentukan oleh desa begitu. Jadi kepala desa ini yang harus punya inisiatif. Oke. Bagi para elit, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai desa, mari kita bela para petani kita. Sampai jumpa.